Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Daduk Merdeka Mansur. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya yang pada posting yang kemarin berkaitan dengan mendalami perilaku ilmiah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali kita itu memiliki banyak problem, banyak permasalahan, kita depresi dan sebagainya. Itu adalah dampak dari karena kita tidak memperlakukan budaya ilmiah. Sebagai contoh, banyak problem itu muncul karena kita salah sikap. Kenapa kita salah sikap? Karena kita salah mindset. Jadi dalam mindset otak kita itu kita salah, sehingga sikap kita tidak tepat. Misalnya begini, pada saat ada hal-hal kita lagi perjalanan, kita naik kendaraan, kemudian kita disalip atau macet, padahal kita sudah ditunggu, tidak boleh telat kantor. Pada saat macet itu, kalau kita salah mindset, maka kita akan marah-marah, bahkan cenderung kita akan melanggar rambu lalu lintas dan bisa membahayakan kepada keselamatan kita dan orang lain. Beda halnya ketika kita memiliki mindset yang benar. Ketika kita berada dalam suasana kemacetan yang luar biasa, sementara kita buru-buru ingin nyampe kantor atau klien kita, seringkali kita panik, kita stres, kita marah-marah. Padahal ada sebuah nasihat dari orang tua, dari ulama menyatakan bahwa segala hal dihadirkan kepada kita itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, dan Tuhan yang Maha Esa Allah itu mengatur segalanya. Maka sebagai orang yang ilmiah, kita harus berpikir bahwa kemacetan itu dihadirkan kepada kita agar kita memiliki rasa sabar, agar kita bisa meresapi betapa pentingnya kita melakukan persiapan berangkat lebih awal, atau agar bagaimana kita tetap tenang meskipun dalam kondisi kita yang panik, dalam kondisi kita harus buru-buru tapi macet, supaya kita memiliki yakin bahwa Allah pasti mengatur di belakangnya, semuanya sudah diatur. Dan kita yakin kalau Allah membuat hari ini kita kena macet, pasti ada hikmah, ada manfaatnya, ada faedahnya. Ini kenapa begitu penting konsep kita menerima kenyataan keadaan ini, supaya kita bisa legowo, sehingga kita tetap tenang, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa berpikir positif, dan akhirnya kita bisa kreatif. Nah, kondisi yang tenang ini ialah yang sebetulnya menjadi kunci bagi kita untuk bisa melahirkan pikiran-pikiran, ide-ide, solusi-solusi, kreativitas untuk menyelesaikan problem yang ada. Tapi ketika kita panik dan kita salah berpikir, mindset kita salah, kita marah-marah. Justru ketika marah-marahlah itu kita tidak bisa menghasilkan ide solusi, kreativitas, sebuah terobosan yang akan bisa membuat kita lebih leverage, meningkat lagi. Nah, karena itu dalam keadaan apapun kita harus yakin bahwa semua dihadirkan kepada kita itu karena Tuhan yang Maha Esa itu bersikap pengasih dan penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka itu pasti yang terbaik. Ini adalah konsep perilaku ilmiah yang paling mendasar, bahwa kita harus kenal dengan siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Ini konsep ilmiah yang paling mendasar. Kalau kita tidak kenal ini, maka segala hal, problematika, keadaan yang tidak menyenangkan, kita dalam kondisi yang tidak kita inginkan, itu menjadi sesuatu yang beban berat bagi kita. Dan ini dampaknya adalah pada kerja keras psikologis kita, pada jantung kita, kepada otak kita. Dan ini berdampak pada kesehatan. Dan dampaknya bisa panjang. Nah, rekan-rekanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita bahwa Allah pasti menghadirkan yang terbaik bagi kita, karena itu ada dalam sebuah rujukan ilmiah dalam kitab suci, dalam setiap agama itu mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa pasti memberikan yang terbaik kepada hambanya. Ada dua nikmat yang seringkali kita lupa. Yang pertama, nikmat kita diwujudkan dalam keadaan yang sempurna, dalam kondisi sehat, ya. Itu kita harus mensyukuri itu. Kita bisa bernapas, bisa melihat, bisa berpikir, bisa melakukan sesuatu. Itu adalah nikmat kita ditakdirkan sebagai manusia. Nikmat yang kedua adalah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kecukupan, termasuk menentukan apa saja yang akan hadir kepada kita, apa saja yang akan kita alami, apa saja yang akan diberikan karunia kepada kita.
Tuhan itu, Allah itu karena maha besar, Allahu Akbar, maka skenarionya kita nggak bisa menalar. Tidak mau menurut logika apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini skenarionya demikian besar luar biasa, maka kita satu prinsip yang harus kita pegang adalah bahwa pasti apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti yang terbaik. Pasti yang paling mengandung makna Rahman dan Rahimnya Allah. Karena itu kita harus bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang disebut dengan konsep ta'aluk. Kita bergantung kepada Tuhan. Dengan konsep bergantung ini, maka satu, kita menjadi tenang, yakin karena Tuhan itu pasti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan karena kita yakin, kita optimis, maka kita akhirnya berpikir produktivitas, berpikir kreatif untuk bagaimana kondisi kita menjadi lebih baik. Tapi kalau dari awal kita sudah menolak ketetapan Tuhan, maka kerjaan kita hanya marah-marah. Kita galau, kita gabut dan sebagainya, kita marah-marah, boro-boro berpikir untuk sesuatu yang produktif. Kerjaan kita hanya menghabiskan waktu, membuang energi dan pikiran. Dan makanya kita perlu ilmiah. Dalam paling mendasar adalah konsep kita menjalani kehidupan di mana semua kejadian, semua hal, semua ketetapan itu dihadirkan kepada kita sebagai hal yang terbaik. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini adalah konsep paling mendasar dalam keilmiahan. Saudara-saudaraku yang dicintai, yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini harus kita pahami, kemudian kita rasakan secara betul bahwa ini sesuatu yang begitu indah. Allah itu mentakdirkan kita di dunia. Dengan kita merasakan bahwa begitu indah, maka kita akan menerapkan konsep ini. Konsep bahwa Allah itu pasti menyayangi kita. Allah itu pasti mengasihi kita. Allah pasti menetapkan perjalanan hidup kita yang terbaik. Selalu kita positive thinking. Selalu kita optimis pada akhirnya. Ketika kita optimis, maka kita memiliki energi yang luar biasa bagi kita untuk kita berkarya apapun. Kita melakukan apapun. Kita mengupgrade diri kita. Kita berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kita mengembangkan bisnis. Kita butuh energi yang luar biasa ini. Tanpa adanya energi yang besar ini, kita akan berat menghadapi kehidupan ini. Kompetisi era digital yang demikian luar biasa, demikian uncertainty, demikian volatil dan sebagainya, kita menyebut era VUCA. Kalau kita tidak memiliki energi yang besar ini, kita akan berat menghadapi kompetisi di era disrupt. Sehingga ilmiah dalam konsep filosofi kehidupan ini yang berdasarkan kepada sebuah rujukan yang luar biasa, rujukan yang sakral, yang sangat ilmiah, nanti masing-masing bisa melihat di kitab sucinya masing-masing, itu menjadi penting. Dan ini orang banyak yang tidak sadar, mereka membaca, mengamati, mempelajari kitab suci hanya sekedar sebagai pengetahuan. Padahal di situ terkandung value, terkandung nilai-nilai, terkandung hakikat keilmiahan yang luar biasa. Saya alhamdulillah dengan mempelajari, mendalami, dan mengimplementasikan, semakin hari semakin terjadi perbaikan, terjadi peningkatan kualitas, terjadi produktivitas yang tinggi. Tidak ada waktu yang kita buang sia-sia, karena kita berpikir bahwa kita sudah dilahirkan dalam kondisi yang baik, kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan berpikir, maka ini kita harus bersyukur bahwa Tuhan berikan karunia yang luar biasa. Hari ini kita bisa tatap muka, bisa ketemu, itu bukti bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa itu begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita, kita diberikan nafas, kita diberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas. Dan itu menjadi modal penting bagi kita semua. Nah, banyak penyakit, beban berat itu datang karena salah dalam berpikir tadi. Sehingga sikapnya salah dan akhirnya beban hidupnya jadi berat. Apalagi disertai dengan tidak adanya kemampuan untuk melakukan unloading management. Unloading management itu konsep ilmiah di mana ketika kita memiliki beban, kita memiliki persoalan, kita harus mampu mengunload, mampu meletakkan beban-beban itu pada waktu tertentu. Misalnya pada saat kita mau tidur, kita mau istirahat, itu kita harus memiliki kemampuan meletakkan beban. Beban itu jangan dibawa terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari 24 jam, jangan. Pada saat kita mau tidur, letakkan beban itu. Itulah konsep unloading management sebagai perilaku ilmiah. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit dasar-dasar keilmiahan yang bersifat individual ini, rekan-rekan sekalian bisa merasakan sebuah kehidupan yang bahagia,
kehidupan yang dinamis, kehidupan yang menggembirakan, kehidupan yang penuh semangat ya, penuh energi, sehingga kita bisa berkarya, kita bisa memberikan kebermanfaatan. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dan itu diawali dari konsep ilmiah dalam memahami siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Tanpa memahami ini, maka kita akan memiliki konsep yang berpikir yang salah, sehingga sikap kita salah, dan pada akhirnya kita banyak problem dalam kehidupan kita karena perilaku kita tidak mendorong kita menjadi orang yang produktif, orang yang positif, orang yang bisa memberikan manfaat, orang yang bisa mengupgrade, mendevelop dirinya secara konsisten ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia hidayah untuk selalu berpikir positif, berperilaku ilmiah, sehingga dari hari ke hari kehidupan kita lebih bermanfaat, lebih berkualitas, dan kita bisa menjalankan sebuah konsep hari esok harus lebih baik dari hari ini karena kita berperilaku ilmiah. Demikian saya Dr. Daduk Merdeka Mansur membahas sedikit keilmiahan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.